Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Haji Saputra dari Prodi Agribisnis Pertanian dengan nomor induk mahasiswa saya 0538507062. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada tugas 1. Untuk soal yang pertama, ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Sebutkan konsep apa saja dan berikan penjelasan. Konsep dalam penyuluhan pertanian meliputi beberapa hal utama. Yang pertama, penyuluhan sebagai proses pendidikan non-formal, yaitu kegiatan belajar bagi petani di luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, sebagai proses perubahan perilaku yang bertujuan mengubah sikap dan tindakan petani menjadi lebih baik. Ketiga, sebagai proses komunikasi, yaitu adanya interaksi dua arah antara penyuluh dan petani. Keempat, sebagai proses penyebaran inovasi, yakni penyampaian teknologi atau ide baru agar dapat diterapkan oleh petani. Kelima, sebagai proses pemberdayaan, yaitu upaya menjadikan petani lebih mandiri. Dan yang terakhir, penyuluhan sebagai bagian dari pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal berikutnya, nomor 2. Salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sebagai sasaran? Dan berikan penjelasan. Dalam sistem penyuluhan, disebut sasaran penyuluhan karena kelompok tersebut atau petani, nelayan, dan pelaku usaha tani adalah pihak yang dituju langsung oleh kegiatan penyuluhan, yang berarti seluruh kegiatan seperti penyampaian informasi, pelatihan, dan pendampingan memang diarahkan kepada kelompok tersebut. Dan mengapa disebut sasaran? Karena mereka menjadi fokus perubahan. Tujuan penyuluhan adalah mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka agar lebih baik. Jadi, semua program, metode, dan materi disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi sasaran tersebut. Dan untuk yang nomor 3, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Yang untuk A, sub A, identifikasi apa yang menjadi tema kegiatan penyuluhan dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan tersebut. Pada wilayah saya di Desa Cenderejo di Kota Batu, ada beberapa tema yang umum yang disampaikan, yaitu pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil. Kemudian sasarannya yaitu petani sebagai pelaku utama, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Gapoktan, petani muda, serta pelaku usaha agribisnis. Sasaran ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang langsung terlibat dalam kegiatan pertanian dan menjadi fokus perubahan perilaku melalui penyuluhan. Terus kemudian, bagaimana karakteristik sasarannya? Untuk karakteristik sasarannya yaitu penyuluh pasca panen dan pemasaran hasil tani. Sasarannya seperti petani dan kelompok tani yang berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah, sehingga mereka tertarik pada materi yang bisa meningkatkan harga jual atau mengurangi kerugian. Dan mereka cenderung praktis dan ingin hasil yang lebih cepat dan dapat diterapkan. Namun sering memiliki keterbatasan akses informasi pasar sehingga masih bergantung pada pola pemasaran lama. Selain itu, mereka hati-hati dalam menerima inovasi, tetapi akan cepat mengikuti jika terbukti menguntungkan. Intinya, sasaran pada kegiatan ini fokus pada efisiensi, nilai jual, dan akses pasar, bukan hanya sekedar teori semata. Dan bagaimana deskripsi kelompok tani dan organisasinya? Pada desa yang saya tinggali, ada kelompok tani yang dinamakan Sumber Makmur yang berada di Dusun Cenderejo RT 2 RW 5 yang bergerak di bidang usaha hortikultura, khususnya sayuran dan buah-buahan. Jumlah anggotanya terdiri dari 25 orang yang terdiri dari petani aktif dan kelompok tani yang dibentuk sebagai wadah kerjasama untuk meningkatkan produksi, kualitas hasil, serta pemasaran hasil pertanian.
Untuk visinya, mewujudkan kelompok tani yang mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam bidang agribisnis. Untuk visinya, meningkatkan ada 4 visi, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam budidaya dan pasca panen. Yang kedua, mengembangkan kerjasama antara anggota dan pihak luar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil pertanian. Dan yang terakhir, memperkuat akses pemasaran hasil tani. Kemudian ada struktur organisasinya, ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi pemasaran, dan seksi sarana dan prasarana. Untuk tugas masing-masing unsur, ketua memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok. Sekretaris mengelola administrasi, pencatatan kegiatan, dan dokumentasi. Dan bendahara mengatur keuangan kelompok. Dan ada seksi produksi mengkoordinasikan kegiatan budidaya dan teknisi lapangan. Seksi pemasaran mengatur penjualan dan distribusi hasil pertanian. Dan seksi sarana dan prasarana itu mengelola alat dan bahan dan kebutuhan produksi. Mungkin sekian itu dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.